si anak ini. Tunggu dulu, aku rasa mungkin saja dia memang benar. Kalau pelaku memang menyelap masuk ke dalam kamar anakmu dan menelpon dari sana, nomor yang tertera nomor telepon anakmu. Lagi pula, kalau dia sengaja memperdengarkan bohongan anjing, dia bisa saja mengelabuimu dengan menyamar menjadi anakmu. Tapi kenapa dia bilang salah sambung saat aku menelpon? Aku bilang salah sambung. Mungkin saja orang itu sedang menunggu Anda untuk menelpon. Sepertinya begitu. Dia memintaku menelpon segera setelah aku mentransfer uangnya. Aku yakin dia hendak memberitahu komplotannya setelah Anda mentransfer uang itu supaya bisa menariknya dan kabur. Sepertinya dia tidak punya waktu untuk menjawab telepon dari orang lain dan masih menyamar menjadi anak Anda saat ini. Lagi pula telepon darinya datang tepat sebelum bank itu tutup. Semakin sedikit waktu untuk berpikir, maka semakin mungkin penipuan ini akan berhasil. Dia meminta Anda untuk bicara kepada kasir kalau uang itu akan digunakan untuk kepentingan bisnis atas alasan yang sama. Penipuan ini sangat marah. Apabila Anda tidak menyatakan alasan bisnis, sang kasir akan dipecat. Aku mendengar ini di tayangan televisi sore. Wah, kau selalu mengingat banyak hal ya, Conan. Ponsel yang tidak punya kegiatan selain nonton TV. Itu artinya soal ponselnya rusak dan nomor teleponnya diganti itu hanyalah bohong belaka. Dia mengatakan itu supaya kau tidak menghubungi anakmu yang sedang pergi. Iya, sepertinya kau bisa mencari tahu kebenarannya dengan menelpon nomor ponsel asli dari orang tersebut. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mohon hubungi beberapa saat lagi. Nomornya tidak bisa dihubungi. Astaga, kalau begitu, apakah memang benar ponselnya rusak? Kemana tujuan anak Nina pergi? Ke Sado, di Niigata. Kalau tidak salah, dia akan tiba pukul 7 malam ini. Pukul 7. Perlu waktu 1 jam dari Sado ke Tokyo dengan jetboy. Lalu perlu waktu 2,5 jam perjalanan dari Niigata dengan kereta peluru. Sepertinya dia sedang di atas jetboy di tengah lautan. Kadangkala ponsel tidak mendapat sinyal jika kau di tengah laut. Jadi pelaku sudah mengetahui soal ini juga. Waktuku tinggal 10 menit. Aku benar-benar harus pergi ke bank sekarang. Tidak, jangan pergi, Nyonya. Kau benar-benar memaksa. Anakku bilang kalau dia tidak mendapat uang 10 jutanya dari ini, dia harus meminjamnya dari rentenir. Jika dia melakukannya, akan sangat buruk untuknya. Bocah tuh. Apa? Kau tidak bisa mentransfer uangnya? Tidak, aku kedatangan tamu mendadak dan tidak bisa berangkat. Aku minta maaf. Sudah aku bilang, aku sedang buru-buru. Kau seharusnya segera berangkat setelah aku menelpon tadi. Tapi, kau bilang kau akan meminjam ke rentenir. Jadi aku pikir kau bisa melakukan itu sekedar untuk menutup kebutuhan hari ini. Oh, iya. Sepertinya aku bisa. Apakah uang celenganku bisa membantumu untuk sekarang? Celengan? Berapa banyak? Aku menabung untuk masa sulit seperti ini. Aku punya sekitar 2 jutanya. Aku mengirimmu kartu beserta nomor PIN-nya kemarin supaya kau bisa mengambil uangnya. Seharusnya sekarang sudah sampai. Apa itu cukup? Iya, kurasa itu cukuplah untuk hari ini. Aku akan menarik uang itu sekarang juga. Oh iya Nyonya, maaf kalau aku tadi membentakmu ya. Siapa kau ini? Ini. Dan akhirnya, pelaku penipuan transfer bank itu berhasil ditangkap. Komplotan yang menunggu transfer itu juga ditangkap. Dan tindak kejahatan ini berhasil dicegah sebelum merugikan orang lain. Dan hal yang paling mudah dan efektif supaya tidak terkena penipuan ini adalah tidak bertindak gegabah sendiri. Tidak masalah untuk membicarakannya dengan orang lain, dengan menjelaskannya kepada orang lain, untuk memperbaiki situasinya dengan lebih baik dan
pasti tenang. Perlu diingat bahwa tidak perlu malu untuk meminta bantuan kepada seseorang jika itu bisa membantumu. Ibu, apa? Ibu menjadi sasaran penipuan transfer bank? Apakah itu benar, Bu? Iya, tapi anak-anak ini berhasil mencegahnya. Lama tidak berjumpa, aku Ranmauri. Hai Aina, lama tidak bertemu denganmu. Oh, begitu ya. Dan kau anak Tuan Mori. Apa yang membawamu datang kemari? Kami hendak menemui Anda. Kami memerlukan bantuan Anda, Pak. Wanita ini, kami ingin Anda melihat foto Rena Mizunashi. Halo semua, hari ini Ruang Guru akan kedatangan bintang tamu spesial yang bisa menginspirasi ayah bunda dan adik-adik di rumah, yaitu Oki Setiana Dewi. Selain karir yang cemerlang, Oki juga memiliki segudang prestasi yang mungkin ayah bunda belum tahu. Salah satunya, Oki ini telah menyelesaikan kuliah 3 dan cum laude. Penasaran gimana cerita Oki mengenai pengalaman dalam menjalani 2 peran, yakni mahasiswa yang berprestasi sekaligus bunda hebat dari 4 anak. Nah, Jadi gimana bisa? Oke, belajar jam 2 pagi, Pak. Oh, Pada saat semua anak tidur, itu belajar. Jadi memang tidur lebih sedikit, ya. Lebih capek pasti, ngantuk pasti. Tapi kan do more, get more, no pain, no gain. Ya kan? Kita sedih Papa udah nggak ada, tapi kalimat itu menghibur kita. Sebenarnya Papa bangga terus dengan kita, dan kita bisa jadi kader Papa. Ini dia menjadi orang tua bersama Ruang Guru. Halo semua, selamat datang di acara Menjadi Orang Tua bersama Ruang Guru. Senang banget aku Asrula hari ini bisa memandu acara spesial persembahan dari Ruang Guru, Super Apps belajar nomor 1 terbesar dan terpercaya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Nah, saat ini aku kedatangan bintang tamu spesial, ada Oki Setiana Dewi. Oki, Iya, Mbak. ini temanku banget. Dari Oki masih belum menikah sampai sekarang. Tapi sebelum kita ngobrol bareng Oki, aku mau kasih info penting buat ayah kita di rumah. Info yang paling ditunggu khususnya sama ibu-ibu. Karena di tahun ajaran baru ini Ruang Guru lagi kasih diskon gede-gedean. Ada diskon 60% untuk paket 1 tahun dari harga Rp1.498.000. Di diskon 60%. Jadi cuma Rp599.000 saja. Jadi ingat, pakai kode diskon jadi juara. Jadi nih kalau dihitung, ini bener nih, ini cuma 1000-an per hari. Murah banget kan? Murahnya kebangetan. Diskonnya hanya hari ini dan besok ya, jadi buruan langganan sekarang. Sama seperti judul acara pada hari ini, menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu dianggap sebagai sosok panutan dan role model. Padahal menjadi orang tua yang baik itu nggak mudah, butuh proses. Karena pada kenyataannya orang tua dan anak-anak sama-sama belajar. Orang tua belajar dari anak pun belajar dari orang tua. Kan gitu. Pada prinsipnya anak-anak itu, apalagi anak-anak usia kecil itu kan peniru paling ulung, Mbak. Itu sebabnya kenapa aku juga setuju dengan perkataan Mbak Asri tadi bahwa kita harus menjadi orang tua teladan karena anak-anak itu meniru. Nah, ngomong-ngomong masalah anak juga mengajarkan kepada orang tua itu betul. Contoh kemarin kan bapakku kan baru meninggal, Kak. Ini baru 3 ini kan lagi rame-rame, jadinya kita pasti senyum-senyum, tapi kalau sendiri kan manusia biasa sedih. Mariam tuh kalau bilang gini, "Mama kenapa sih lu sedih? Kan mbah kamu udah di surga, mbah kamu udah senang banget di situ, ngapain lu sedih?" Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang oke, I learn from you. Oke, itu belajar banyak dari anak-anak. Jadi kadang malu sendiri gitu. Momen apa yang paling dikenang sama Oki tentang ayah? Apa yang papa terapkan ke anak-anak yang baik-baiknya itu akhirnya diterapkan juga ke anak-anak Oki yang sekarang. Seperti contohnya papa kan punya anak 3 perempuan semua. Oki, ada Cindy, ada Ria Ricis, kan 3 perempuan. Dari kecil tuh papa mengajarkan anak-anak tuh harus disiplin, itu pertama. Papa mengajarkan anak-anak untuk senantiasa fokus dan sungguh-sungguh dalam meraih cita-cita itu papa. Oke. Nggak boleh setengah-setengah. Dari dulu cita-citanya memang mau jadi seperti ini, Ki. Dari dulu pengen jadi artis. Ya, Oki. Tapi kata papa apa? Apa? Kata papa boleh jadi artis atau asalkan sekolahnya yang sungguh-sungguh, Betul. sekolahnya yang betul gitu.
soal ibadah itu soal ibu juga mengingatkan ibadah. Jadi artis tuh boleh, tapi itu tadi basic fondasinya tuh harus betul dulu. Sekolahnya harus betul, ibadahnya harus betul, boleh. Setelah itu dengan kalian lain-lain boleh. Kalau kita ngomongin soal belajar, nggak kerasa udah 1 tahun lebih. Betul. Aduh, ini pandemi melanda tanah air tercinta kita ini. Dampaknya ada 600.000 lebih sekolah harus ditutup. Jadi selama pandemi ini semua orang terkejut ya, karena kita beradaptasi dengan kondisi jadi seperti kehilangan pembelajaran gitu. Jadi akibatnya dari belajar itu yang tidak maksimal selama pembelajaran jarak jauh. Jadi anak jadi turun motivasi belajarnya, dan anak juga merasa tertekan, bahkan stres. Kok kamu nggak ngerti gitu? Ya habis mau nanya juga repot. Terus ya gitu ya, karena kan kita nggak bertemu. Tapi ya biar lebih jelas kita lihat pendapat dari orang tua dan anak nih, supaya kita tahu gambaran secara langsung tentang kondisi pendidikan saat ini. Ini dia. Susah banget sama aku nggak? Aku nanya gitu sih. Mama tuh marah-marah karena kamu tuh suka lupa ngerjain PR. Terus nilai sekolahnya nanti gimana? Jangan suka main game terus. Mama tahu kenapa aku jadi malas belajar sekarang? Kamu kenapa? Nggak ada yang paling. Kalau misalnya waktu di sekolah kan ada guru yang ternyata kalau kayak gini nggak ada. Mama capek nggak ngomelin aku terus tiap hari? Capek lah Mas, tapi gimana kalau kamu nanti gak dapet sekolah impian kamu? Kenapa? Kalau gitu pikiran kamu tuh mama suka mikirin kamu tuh nanti gimana, masa depannya gimana, apalagi kalau pas mama nggak ada, kamu nanti kamu siapa? Yang bikin kamu siapa? Jadi dari sekarang bener-bener menjadi kamu terus supaya belajar biar nanti bisa. Mama tahu kalau udah lulus SMA, Karin mau masuk UI. Kalau misalnya paling jauh gimana? Pokoknya apapun yang kamu mau, jalankan dengan ikhlas. Kalau misalnya pun nggak sesuai dengan kamu harus usaha terus apa yang kamu mau demi tujuan kamu. Pasti mama dukung terus, support kamu terus ya. Sama ya anak kamu. Masya Allah. Pokoknya kamu bisa capai impian mama dan untuk kamu juga Mas. Cuma ke depan kamu Mas. Jujur, kalau aku dengar ya dari teman-teman aku ya yang punya anak masih sekolah, termasuk kita ya, anak kita udah sekolah, semuanya tuh pada udah stres. Kita kan maksudnya dasarnya bukan guru gitu kan, ya Bu ya. Kenapa kita menyekolahkan anak di sekolah? Karena kita percaya guru akan menjadi anak kita gitu kan. Nah, ini semuanya harus menjadi guru untuk anak-anak sendiri. Gimana sih? Gue bayangin ya, waktu itu punya 4 anak ya, 1 anak masih bayi, tapi 3 anak ini semuanya school from home. Nah, Pertama, awal-awal pandemi nih, rebutan laptop, handphone, pokoknya iPad, rebutan gadget lah. Karena Oki juga pagi-pagi ada kerjaan online. Akhirnya kayak kakak Mariam ini kan karena sudah lebih besar sedikit, jadi ya kadang-kadang ditengokin, kadang-kadang enggak. Jadi kita lebih fokus pada yang kecil-kecil. Tapi semakin lama semakin terbiasa bahwa kita harus mengikuti keadaan. Belajar tuh sekarang bisa loh dengan cara online seperti itu. Bisa loh dengan video-video, bisa loh dengan aplikasi-aplikasi. makanya kan aku sebagai orang tua nih merasa beruntung banget dipertemukan dengan ruang guru. Gak cuma aku aja yang beruntung, tapi anak aku juga. Karena di ruang guru meskipun belajar online, tapi bukan belajar online biasa. Setuju nggak? Iya, betul-betul. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau di kelas itu anak dengan cepat bisa bertanya kalau tidak paham. Nah, kalau ibunya bisa terus mendampingi ya alhamdulillah, dengan ilmu-ilmu tertentu alhamdulillah. Tapi kan kita punya keterbatasan. Kadang dia bekerja, kadang pencucian masih ada di rumah tuh. Makanya perlu adanya tambahan belajar. Yang cowok malah lulus. Sebenarnya adalah yang keren banget karena ruang guru itu dia ada video-video yang menarik untuk anak-anak. Coba
coba aja. Tadi aja sebelum syuting ini Mariam sama Khadijah rebutan untuk melakukan ruang guru ya. Metode-metode pembelajarannya, aplikasi-aplikasinya itu mereka fun gitu. Jadi itu tambahan belajar yang dilakukan oleh anak Oki sehingga insya Allah tidak ada kesulitan berarti ketika mereka menjalankan pembelajaran di sekolah. Nggak ngerti bisa lihat video-video di ruang guru. Mending aku langsung tunjukin aja ke ayah bunda gimana tekniknya ruang guru dan pastinya sangat mengerti ayah bunda dan adik-adik yang nonton hari ini. Nah, yang belum download ruang guru, yuk langsung aja download aplikasinya nih. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Aplikasinya bisa di-download di App Store atau Google Play Store. Tuh, ada banyak banget materi, mulai dari kelas 1 SD sampai 12, berarti SMA kan? Nah, jadi semua materi belajarnya diajarkan langsung oleh master teacher terbaik yang sudah diseleksi dengan sangat ketat ya. Seperti yang bisa dilihat ini kan, lengkap banget di ruang guru. Misalnya ya, contohnya nih ya, mau belajar kimia, tuh kan. Nih, misalnya nih ya, mau belajar, ini kan ada banyak nih, laju reaksi. Terus langsung aja di dalamnya tuh ada subtopiknya apa. Nah, iya. Nih, bikin belajarnya nih, beranimasi loh. Bikin gak bosan dan jadi cepet banget ngerti pelajarannya. Habis nonton, kita juga bisa pilih kuisnya supaya ketahuan nih kita sudah paham sama materinya apa belum. Jadi mesti banget ikut kuisnya ya. Nah, setelah kuis kita lihat rangkuman berinfografis. Rangkuman ini singkat dan lengkap, bermanfaat banget. Jadi nggak perlu deh tulis-tulis di buku bikin rangkuman. Sudah tersedia rangkuman berinfografis dari ruang guru. Nah, ruang guru punya fitur namanya konsep kilat nih. Jadi konsep kilat ini adalah rangkuman belajar berisikan video-video durasi singkat. Ini cuma bahas yang penting-penting aja. Jadi dalam waktu 10-15 menit aja udah ngerti deh. Ini lagi ngomongin tentang topik apa sih gitu. Jadi aduh asik sekali nih buat belajar anak-anak ya. Buat yang bertanya, bener videonya singkat tapi bisa langsung ngerti materinya apa. Nah, aku mau kasih info penting buat ayah bunda di rumah. Info yang paling ditunggu khususnya sama ibu-ibu. Karena di tahun ajaran baru ini Ruang Guru lagi kasih diskon gede-gedean. Diskonnya 60%. Jadi ingat, pakai kode diskon jadi juara. Tapi soal kuota jangan khawatir ya, Oki. Ya kan, Oki? Ya, jadi Ruang Guru bebas kuota, Mbak. Jadi tenang aja masalah kuota karena video belajarnya bisa di-download dan bisa di-play berulang-ulang sampai paham. Nah, aku sekarang balik lagi nih ke Oki nih. Nah, ini dia nih. Aku punya beberapa fun fact dari sosok Oki, Setiana Dewi. Nanti kita coba konfirmasi ke Oki soal kebenaran dari cerita Oki ya. Oke. Ya, karena seterusnya di sini. Oke, siap Oki? Ya. Fun fact yang pertama, seorang Oki Setiana Dewi adalah Jeng. Oh. Cum laude S3. Wow. Kalau yang S3 kemarin baru lulus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ambilnya kajian Islam, konsentrasinya dakwah. Wah. Ini maaf nih ya. Ini keren banget sih ya, karena sebagian orang tuh berpikir kalau belajar itu kebosenin, tapi beda sama Oki. Jadi gimana bisa? Tapi belajar jam 2 pagi, Mbak. Oh, pada saat mau anak tidur itu belajar. Jadi memang tidur lebih sedikit ya. Lebih capek pasti, ngantuk pasti, tapi kan do more, get more, no pain, no gain, ya kan? Jadi motivasinya tuh adalah Mudah-mudahan semangat belajar ini akan tertular untuk anak-anak sekolah. untuk anak-anak. Yeay. Wow. Oke, sekarang kita buka fun fact yang kedua. Apa tuh? Neneng. Mahasiswa berprestasi. Dulu zaman aku masih namanya OKK ya, orientasi kehidupan kampus. Nggak tahu nih kalau anak-anak yang nonton masih ada nggak? Jadi waktu itu satu angkatan kan ada 4.000 Iya. orang. Intinya di situ terpilihlah sebagai mahasiswa baru terbaik OKK UI 2007 waktu itu. Waduh, Nah itu satu kampus. kampus dari 4.000 loh. Terus habis itu masuk ke Fakultas Ilmu Budaya kan. Budaya. Kalau dulu namanya Fakultas Sastra di Sastra, Fakultas Ilmu Budaya. Itu kepilih lagi jadi mahasiswa baru terbaik. Ini baru masuk aja udah begitu Jadi ya. anak-anak tuh pada zaman itu kok dia lagi, kok dia lagi gitu. Gimana caranya orang tua bisa membuat anak mempunyai ambisi seperti Oki? Jadi sebenarnya salah satu yang paling berpengaruh besar tuh orang tua, Mbak. Jadi orang tua kita lulusan SMA karena kenapa? Dua-duanya. Iya. Ayah SMA. Iya. Ibu SMA. Iya. Jadi aku ingat sekali waktu di kelas 6 SD, Papa memutuskan kuliah. Sampai Oki bilang, ngapain sih Pak?
udah dapet kerjaan, kemudian udah berumur juga, ngapain kuliah? Kata papa, supaya anak-anak lihat papa bahwa belajar itu sepanjang masa. Itu yang akhirnya tertular kepada Oki pribadi maupun adik. Akhirnya kita jadi tahu bahwa pendidikan itu penting. Kita boleh kok jadi apapun ya, tapi pendidikan itu sesuatu yang sangat penting. Betul. Karena pendidikan adalah investasi masa depan. Iya ya. Ada yang mau diucapkan nggak ke almarhum Bapak ya? Karena kan Oki udah berhasil meraih prestasi dan sukses sampai hari ini. Untuk papa, 3 minggu yang lalu papa berpulang. Sampai hari ini Oki masih merasa papa ada, dan sempat sih ada perasaan nanti gimana ya. Karena papa ini apa-apa kan, Oki kan anak sulung mbak. Papa itu tempat berdiskusi, tempat bertanya, tempat pengambilan keputusan untuk adik-adik. Kadang-kadang tuh ada lah perasaan yang gimana ya gitu. Selama ini tempat bersandar ya Allah SWT. Cuman selama ini tempat bersandar, tempat selain suami tentunya ya. Mau bilang terima kasih apa? Iya, jadi papa itu masya Allah, semoga kita ketemu lagi Pak, semoga di surganya Allah. Terakhir banget mbak, aku ingat banget. Papa tuh nangis, kemudian aku tanya, Papa bangga nggak sih sama kita gitu, bangga nggak sih sama anak-anaknya? Sambil nangis Papa bilang, Papa bangga sama Oki, Cindy dan Ricky. Jadi Papa itu kalimat Papa nangis, Papa bilang Papa bangga punya anak-anak seperti Oki, Cindy dan Ricky. Jadi kalimat itu yang akhirnya mudah-mudahan kita sedih Papa udah nggak ada, tapi ya kalimat itu menghibur kita lah. Mudah-mudahan Papa bangga terus dengan kita, dan itu semua pun karena didikan dari Papa. Jadi terima kasih untuk Papa, yang insya Allah kita ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Ya memang segalanya ya orang tua. Nah tuh ya Oki ini punya motivasi untuk selalu belajar. Hari ini juga ternyata menurun ke salah satu putri sulungnya Oki, yaitu adik Maria yang suka belajar dengan ruang guru. Nah di sini ya, gimana caranya Oki sebagai working mom, tapi anak bisa berprestasi dan tidak ketinggalan pelajaran. Kita tuh sibuk boleh kan Pak ya, tapi tujuan tugas utama kita adalah kan untuk suami dan anak-anak. Tugas utama yang nggak boleh kita abaikan. Setelah itu biar boleh mengadakan internet. Jadi sebenarnya ibu itu pembuat kurikulum.